Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Kapetakan, yang saya hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Kapetakan, yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf SMK Negeri 1 Kapetakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini di kegiatan diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam SMK Negeri 1 Kapetakan di PP SMK Negeri 1 Jamblang, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah SMK Negeri 1 Kapetakan. Yang ketiga, perkenalan pemateri. Yang keempat, penyampaian hasil pelatihan pembelajaran mendalam. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, refleksi. Yang ketujuh, penutup. Marilah mengawali kegiatan acara diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara berikutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMK Negeri 1 Kapetakan kepadanya. Yang terhormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Maaf Bu, Mangga. Siap. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Bendahara dan tim manajemen, Bapak Ibu Ketua Kompetensi, dan apa kalau di sini bilangnya Ketua Kompetensi? Kakomli, iya ada li-nya, ya Kakomli, ya. Dan Bapak Ibu semuanya yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, di cuaca yang cukup cerah ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan diseminasi deep learning. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Ustaz. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah mengganggu waktu KBM-nya untuk hadir di sini. Diseminasi ini sangat perlu sekali, ini sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pembelajaran deep learning-nya, yaitu Pak Dimas, Bu Uus, Pak Jelani sudah melakukan pembelajarannya, dan ini akan ditularkan kepada rekan-rekan yang semua yang ada di SMK 1 Kapetakan ini. Ini kebetulan, jadi insya Allah ilmunya akan lebih bermanfaat dan nanti lebih mahir kalau kita tularkan ke rekan-rekan kita. Dan saya sendiri sudah melihat tadi waktu muter itu ada Bu Uus sedang mengajarnya juga sudah deep learning banget, jadi sudah adanya suatu variasi dalam pembelajarannya, tidak monoton hanya mencatat, adanya
aktif terhadap anak atau di situ ya kewalahan. Mangga ya. Sekian saja. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu semuanya aktif ya Bapak Ibu. Bantu mereka dan tidak hanya membantu mereka, tapi akan Ibu Bapak juga akan mendapatkan ilmunya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibacakan ya? Nah, Ini salah satu hasil refleksinya. Semoga dengan adanya diseminasi pembelajaran ini saya dapat memahami lebih dalam mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning. Ibu Di page satunya Pak, mendapat tentang pembelajaran mendalam. Adanya gromen. Yang kedua, mengubah pola pikir dan peran guru. Ini dari Ibu Fatika. Semoga ilmu yang saya dapatkan hari ini dapat diterapkan pada pembelajaran. Ibu Yuni, semoga ilmu yang disampaikan bisa diterapkan dengan baik pada saat pembelajaran. IP Ini tah. Mengetahui apa itu deep learning dan bagaimana mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Dan Bapak Ibu buat yang belum bisa diisi. Page 3 ini masih page 4 masih kosong. Ibu ulangi lagi aja. Nggak apa-apa. Bu Neda, semoga ilmu yang saya dapatkan hari ini dapat saya aplikasikan di setiap Nah, di setiap pembelajaran. langsung nama ibu ngetik harapan ini aja. Ibu Linda, semoga mendapatkan insight baru yang mengenai lain cara tuh, atau jadi metode mengajar yang siswa ngisi yang tuh bareng-bareng di amat layar pasif ini dan tuh. bisa menemukan ilmu Nah, baru itu untuk tadi tinggal diterapkan di langsung sekolah. ngetik aja. Ngetik Jadi ini nah, titik salah satu dua, penerapan terus dalam harapan ibu pembelajaran mendalam, yaitu mengukur iya betul. kemampuan atau bisa juga pemahaman. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, karena di kurikulum Merdeka yang lalu juga Nggak usah di ada yang namanya asesmen diagnostik. Di sini akan menyampaikan materi tentang pola pikir bertumbuh dan kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam ini. Sebenarnya ini bukan ganti kurikulum, ya bukan, hanya pendekatannya saja yang berbeda. Nanti instrumen-instrumen lainnya pun berbeda. Kalau pada kemarin itu kita masih mengenal taksonomi Bloom, ya, dari C1 sampai dengan C6, ya, dimulai dari mengingat sampai dengan mencipta. Nah, pada pendekatan mendalam ini nanti akan diperkenalkan cara baru, yaitu adalah namanya taksonomi Solo. Jadi di sini mengukur keabstrakan dari pola pikir siswa. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Us, ya, nanti itu hanya gambaran singkat. Nah, mengapa pola pikir bertumbuh siswa Indonesia itu sangat rendah? Ya. Ini adalah latar belakang kenapa diperlukannya pola berpikir tumbuh ini. Karena bukan literasi dan numerasi saja yang rendah, ternyata secara mindset pun Indonesia ini termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persentase murid yang growth mindset-nya di bawah 40%, atau secara presentasi itu 29%, atau nomor 3 dari bawah. Ini kenapa yang namanya growth mindset itu sangat penting, ya. Next Pak. Ini adalah mind mapping tentang pola pikir. Kenapa sih pola pikir itu adalah segalanya? Karena apa? Karena pola pikir itu adalah akar dari seseorang, gitu. Bagaimana pola pikir itu mempengaruhi tindakan, kemudian dapat mempengaruhi hasil. Simpelnya,
ada dua orang ya diberi masalah yang sama, pasti di antara kedua orang itu akan memiliki mindset yang Berbeda. Karena mindsetnya berbeda, maka tindakannya pun berbeda. Karena tindakannya berbeda, bukan tidak mungkin hasilnya pun akan berbeda. Nah, jadi dalam pembelajaran mendalam itu yang kita tekankan itu adalah ini, adalah pola pikirnya, mindsetnya. Ya, karena mindset ini dapat mempengaruhi bagaimana dia bertindak dan bagaimana nanti hasilnya. Lanjutnya Pak Jai. Nah ini, mengapa manusia berbeda-beda? Dilanjut Pak. Yang kita kenal jenis-jenis pola pikir itu ada dua. Yang pertama adalah growth mindset atau pola pikir bertumbuh, atau singkatannya itu adalah PPB, pola pikir bertumbuh. Kemudian yang satunya adalah fixed mindset atau PPT, pola pikir tetap. Yang selama ini terjadi itu adalah fixed mindset ini. Ya. Fixed mindset ini adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak bisa diubah, tidak banyak bisa diubah. Maaf. Nah, yang sekarang ingin disarankan itu adalah growth mindset ini, bahwa keyakinan, kecerdasan, dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Ini adalah mind mapping siswa. Jadi ini adalah misalnya ada challenge, obstacle, effort, kritik, dan success order. Jika siswa itu memiliki pola pikir tetap, ketika dia dapat masalah, dia pasti menghindar. Ketika dia ada tantangan, dia akan menyerah. Kemudian apabila ada effort ini peluang. Ini usaha. Ketika ada Effort. usaha misalnya, dia membangun. Dan ketika ada kritik, dia selalu menganggap itu adalah serangan. Dan ketika ada seseorang yang lebih sukses daripada dia akan menganggap itu sebagai ancaman. Ini adalah mapping tentang pola pikir tetap. Sedangkan yang diharapkan adalah pola pikir bertumbuh. Ketika ada tantangan, dia pasti akan menerima. Sampai dengan dia ada ngelihat orang lain yang sukses, dia pasti akan menjadikan itu sebagai inspirasi, bukan sebagai ancaman. Ancaman nih, kok bisa dia lebih sukses dulu daripada saya? Tapi yang seharusnya itu adalah gimana sih caranya dia bisa sukses? Ceritanya apa? Itu pasti akan membuat menjadi sebuah inspirasi untuk dia. Nah, ini yang diharapkan dari pola pikir bertumbuh, ya seperti itu. Langsung ke prosedur intervensi, Pak. Ini prosedur ringkas tentang bagaimana kita mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Semisal ini saya misalkan saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Kemudian trik yang keduanya adalah pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri ujian proses. Karena mau berusaha. Kemudian yang ketiga, jelaskan kepada murid tersebut tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Kemudian yang akhirnya adalah jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang.
Ini adalah salah satu prosedur intervensi dari pola pikir dari PPT menuju PPP. Mohon maaf ini saya singkat. Bedanya ujian pribadi dan ujian proses adalah kalau ujian pribadi itu adalah untuk menyanjung seseorang. Si A pinter matematika, pantas aja dan jadi juara. Itu adalah ujian pribadi, ujian terhadap bakatnya. Sedangkan bisa lagi Pak. Ini adalah ujian proses. Ya. Kalau memang berbakat dalam matematika, ya. Tapi prosesnya adalah kamu butuh materi matematika yang akan mengantar otakmu. Jadi di sini yang ditekankan adalah ujian usahanya, ya, ujian prosesnya. Yang kita apresiasi itu adalah usahanya. Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak. Ini yang terakhir. Ini adalah kerangka dari pembelajaran mendalam. Dari luarnya ini adalah kerangka pembelajaran atau ini adalah administrasi Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama adalah pemanfaatan digital, kemudian adalah lingkungan pembelajaran, kemudian adalah praktik pedagogis, yang terakhir adalah kemitraan pembelajaran. Pemanfaatan digital ini kan Bapak Ibu selalu mencantumkan dalam modul ajarnya Bapak Ibu. Ya, betul kan? Ya. Pemanfaatan infokus, penggunaan Canva, Padlet seperti ini, atau pemanfaatan digital yang lain, Quizzes, Mentimeter, dan apa? Nah itu akan dicantumkan dalam administrasi Bapak Ibu. Lingkungan pembelajaran di sini adalah lingkungan kelas, bisa lingkungan kelas atau lingkungan di luar kelas. Kemudian adalah praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini adalah strategi pendekatan model Bapak Ibu dalam menerapkan suatu materi ketika di kelas. Tadi seperti yang bermakna dan menggembirakan. Berkesadaran itu dalam artian mungkin Bapak Ibu sudah biasa bersama dengan anak-anak bahwa grow mindset itu sangat penting untuk membangun proses pembelajaran mendalam. Yang biasa anak-anak kita itu masih banyak pola pikirnya itu PPT, pola pikir tetap. Artinya ketika mereka tidak bisa, aduh Bu, nggak bisa. Udahlah Bu, saya nggak mampu. Nah, untuk pembelajaran mendalam ini bagaimana kita membangun kesadaran anak didik kita supaya pola pikirnya grow mindset. Artinya mereka dibangun untuk bisa berusaha dan tekun dalam belajar agar tujuan pembelajarannya tercapai atau capaian pembelajarannya tercapai. Kemudian penerapan pembelajaran mendalam itu kalau dalam kehidupan sehari-hari atau selama proses pembelajaran berlangsung bisa berupa kenyamanan peserta didik dalam pembelajaran, kemudian fokus, konsentrasi anak ketika belajar, kemudian ada kesadaran terhadap proses berpikir. Jadi anak-anak tidak berpikir bahwa yang penting hasilnya, tapi proses pembelajarannya itu yang paling penting. Bagaimana mengubah mindset anak itu untuk lebih berpikir kritis. Kemudian bagaimana keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Bahwa di sini kita sebagai fasilitator dan anak bisa mengembangkan sendiri bagaimana mengolah rasa, mengolah hati ya, untuk ketika pembelajaran berlangsung itu mereka lebih kreatif dan lebih inovatif. Kemudian keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, ini adalah PR banget ya buat kita, bahwa bagaimana mengubah pola pikir anak supaya mereka lebih tinggi rasa ingin tahunya terhadap ilmu yang mereka dapat. Tidak hanya secara mereka memahami, tapi bagaimana mereka mengembangkan
karakter mereka untuk lebih berpikir kritis. Nah, kemudian penerapan prinsip pembelajaran bermakna. Contohnya adalah kontekstual, artinya bagaimana kita memberikan konteks-konteks yang visualisasinya itu lebih real, nyata, dan mengedepankan bagaimana kita menyinggung dengan kehidupan nyata atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah. Di sini pembelajaran mendalam itu bagaimana kita mengarahkan, ya, membuat peserta didik atau murid kita itu untuk lebih kritis, memecahkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Nah, ini berhubungan dengan tadi disiplin ilmu dan yang sudah disampaikan oleh Pak Dimas, ya. Jadi bagaimana disiplin ilmu ini berkaitan dengan bidang-bidang yang lain, bersinggungan. Seperti mungkin salah satu contohnya adalah saya pelajaran IPAS, ya, berhubungan dengan mapel dasar-dasar kejuruan di perikanan, itu berkaitan dengan ekosistem. Mungkin Bapak Ibu yang jurusan otomotif bersinggungan juga dengan mapel IPAS juga berkaitan dengan pengukuran. Nah, bagaimana kita bekerja sama untuk saling bersinergi membangun pengalaman belajar mendalam tersebut. Kemudian next. Yang ketiga, menggembirakan. Nah, prinsip pembelajaran selanjutnya adalah harus gembira Bapak Ibu. Kalau nggak gembira gimana kira-kira nyaman nggak belajarnya? Tentunya kan anak akan jenuh, ya Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita mengkondisikan anak supaya rasa hatinya tetap gembira dan tetap semangat ketika melaksanakan pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak strategi, ya, dengan berbagai model pembelajaran, dengan pendekatan pembelajaran dan lainnya. Nah, di sini yang pertama adalah lingkungan pembelajaran yang interaktif. Nah, tadi lingkungannya itu tidak hanya di ruang kelas, bisa juga bekerja sama dengan laboratorium ataupun dinas-dinas terkait, terutama kalau SMK berhubungan dengan Budi, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian menginspirasi. Nah, bagaimana kita membuat pembelajaran itu bisa membuat anak lebih menjadi inspiratif. Oh iya, ternyata belajar hari ini tuh manfaat untuk kehidupan sehari-hari kita itu ada, ya, gitu. Nah, dari berbagai macam mapel mungkin banyak, bukan banyak, ya, hampir seluruhnya, apalagi pelajaran produktif. Kemudian tantangan yang memotivasi. Ini perlu pentingnya bagaimana kita memotivasi peserta didik, murid kita untuk lebih termotivasi. Tidak hanya bagaimana kita menasehati, tetapi bagaimana kita menerapkan berbagai bentuk metode pembelajaran interaktif yang sehingga anak-anak kita itu lebih termotivasi untuk mengikutinya. Kemudian memberikan ruang prakarsa kreativitas. Nah, seperti saya melihat punya Bu Sri, ya, itu di pelajaran bahasa Indonesia saya melihat memberikan tugas anak untuk menempel hasil karyanya di mading. Artinya itu salah satu bentuk contoh kita memberikan fasilitas untuk menampilkan hasil karyanya. Kemudian prinsip pembelajaran yang tadi 3 tadi berupa bermakna, kemudian tadi menggembirakan, ya. Ada 3 tadi itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini harus dilaksanakan dengan 4 pilar menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah olah pikir, yaitu berupa intelektual, kecerdasan. Kemudian ada olah hati, bagaimana kita menanamkan hati di pada anak, ya, pada murid untuk mereka lebih semangat. Kemudian mereka bagaimana menumbuhkan karakter anak jauh lebih baik. Kemudian olah rasa, itu estetik, mengembangkan kepekaan, estetik, dan empati. Nah, ini berhubungan dengan karakter anak lagi nih Bapak Ibu.
bagaimana kita saling menghormati ketika sedang presentasi di kelas, ya. Itu semua harus dibangun 4 pilar menurut Ki Hajar Dewantara ini. Ini karena saling bersinergi dengan prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian olahraga, tidak hanya olah pikir, olah hati, dan olah rasa saja yang baik, tapi olahraga juga, kesehatan jasmani juga perlu. Ya Bapak Ibu, kalau tidak sehat ya belajarnya juga nggak enak kan Bapak Ibu. Nah, perlu pentingnya menjaga kesehatan fisik dan ketangguhan. Selanjutnya adalah asesmen dalam pembelajaran mendalam. Dari serangkaian prinsip pembelajaran mendalam tadi yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, itu merupakan proses pembelajaran mendalam dari awal sampai akhir. Di akhir adanya asesmen pembelajaran. Prinsipnya adalah, prinsip asesmen itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah berkeadilan. Tentunya kita harus adil menilai murid kita, menilai peserta didik kita, tidak melihat apakah gendernya laki-laki ataupun perempuan, tidak melihat suku dan lainnya. Kemudian objektif. Objektif itu artinya tentunya kita lihat nih dari serangkaian proses pembelajaran itu, bagaimana keaktifan anak, kolaborasi anak, komunikasi anak. Nah, ini berhubungan dengan dimensi profil lulusan, ada 8 tadi yang Pak Dimas singgung. Kemudian edukatif. Nah, penilaian yang hasilnya ini digunakan untuk umpan balik. Artinya selama proses pembelajaran mendalam itu tentunya kita belajar, oh kekurangannya apa nih? Maka umpan baliknya adalah kita memperbaiki apa saja kekurangan yang sudah kita lakukan. Asesmen pada pembelajaran mendalam itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang membedakan adalah kalau penilaian formatif itu kita lakukan selama proses pembelajaran. Tetapi kalau penilaian sumatif itu dilakukan setelah rangkaian proses pembelajaran. Itu yang membedakan. Nah, kemudian ada 3 bentuknya. Ada, Pak, sebentar. Ada assessment as learning, for learning, of learning. Yang membedakan, kalau assessment as learning itu kita melakukan refleksi atau asesmen untuk murid. Tetapi kalau for learning itu untuk gurunya sebagai perbaikan kita. Oh, ternyata saya menggunakan metode ini tidak cocok. Maka ini sebagai umpan balik untuk guru. FFP Bu, kalau di kurikulum Merdeka sebelumnya itu namanya modul ajar ya. Kita ke perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi kita mau action ke kelas itu pasti punya rencana Bapak dan Ibu ya. Kita mau dari rumah ke sini juga pasti ada rencananya. Iya enggak? Iya, pasti ada rencana. Mau lewat jalan mana? Kalau Pak Hendra jalannya banyak. Dari Kalibedi ke Kapetakan banyak jalannya. Cuma kadang saya takut melipirnya kemana ini orang nih. Harus pakai Google Maps, iya. Khawatirnya nggak nyampe sekolah gitu. Ya seperti siswanya barangkali ya. Lupa jalan menuju sekolah. Kalau jalan pulang pasti tahu, cuma jalan ke sekolah kadang tiba-tiba lupa gitu, nggak tahu itu bagaimana nih. Lanjut Pak Dimas. Karakteristiknya yang digunakan di pembelajaran mendalam ini yaitu dinamis, fleksibel, responsif, berpusat pada peserta didik pastinya. Kemudian pembelajaran terpadu, relevan, dan peduli, pengembangan keterampilan tinggi, pengembangan teknologi. Lanjut Pak Dimas. Ya. Ini baru dasarnya Bu. Yang paling pentingnya nanti di format RPP-nya itu yang paling penting. Tadi sudah jelaskan semua sama Bu Us, Pak Dimas. Barangkali bosan Bapak dan Ibunya. Lihat saya lebih bosan lagi, Masya Allah. Ya, untuk format seperti ini Bapak dan Ibu,
ada identifikasi, kemudian ada desain pembelajaran, asesmen, yang ketiga maaf, pengalaman belajar sama asesmen. Lanjut Pak Dimas. Lanjut lagi. Ini teoritis semua. Saya pengen ke praktis. Nah, untuk menentukan dimensi profil lulusan, ini kan ada 8 Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Ibu sama Pak Dimas tadi. Kalau waktu ini kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila, itu ada 6, ditambahkan 2. Ini menentukan dimensi profil lulusan berdasarkan hasil identifikasi mata pelajaran. Jadi Bapak dan Ibu ya mengidentifikasi sendiri. Misalkan kalau saya ketika materi atau bab tentang sistem pelumasan mesin sepeda motor, kira-kira dalam salah satu yang praktek kerjakan adalah mengganti oli misalkan. Nah, dalam mengganti oli itu kira-kira dari 8 profil itu mana yang masuknya? Misalkan masuknya adalah komunikasi, ya, ada kolaborasi, ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini ada 8 ya, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas. Ini semuanya ada di sini Bapak dan Ibu. Bersama Pak Dimas. Lanjut lagi. Nah, ini desainnya. Ya, lanjut lagi Pak Dimas. Ya, ini tadi taksonomi Solo ya. Kalau di kurikulum merdeka itu kan ada taksonomi Bloom, bukan Solo Surakarta Bapak dan Ibu ya. Karena saya sebelum PM itu Solo beranggapannya itu asumsinya ke Surakarta. Ya, di Jawa Tengah. Ternyata Solo itu singkatan Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau pengucapannya salah, Miss. Maklum bahasa Inggrisnya masih campur bal gentong. Ya. Belum makan roti. Ya. Structure of observe learning outcomes. Ya, rada mending lah ya. Rada mending kata. Jangan begitu Pak Eno ya. Nah, ini tadi disampaikan oleh Ibu semua, udah ya, sampai ke extend abstrak. Lanjut Pak Dimas. Lanjut Pak Dimas, tadi udah sama Ibu Usha. Nah, ini untuk prinsipnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan atau kita singkat BBM. Ya. Bukan BlackBerry Messenger, ya, bukan bahan bakar minyak. Ya, tapi berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ya. Jadi kalau muridnya sadar, gurunya juga harus sadar duluan. Gimana muridnya mau sadar kalau gurunya nggak sadar? Benar nggak Pak Indra? Sadar berarti ya? Nyambung berarti sadar nyambung. Ya, bermakna ya salah satunya yaitu relevan atau sesuai dengan kehidupan nyata dari murid. Ya, nggak usah yang berat-berat Bapak dan Ibu, dikaitkannya yang ringan-ringan saja. Ganti oli. Patah itu udah 1 malam ganti oli patah itu. Tapi banjir. Nggak ada yang mumet sekarang itu. Cukup aku dan dia saja yang mumet. Ya, ini komponennya Bapak dan Ibu. Jadi formatnya seperti ini yang kami bawa dari PB SMK 1 Jamblang. Ya, ini udah kesepakatan dan alhamdulillah salah satunya itu ya dipresentasikan sendiri oleh saya, oleh Pak Dimas dan Ibu Us itu dapat kompetisi. Apakah dilawan? Ajar terus ya. Untuk komponen minimum perencanaan pembelajaran, identifikasinya dari mulai ini dulu Bapak dan Ibu ya. Ada 8 DPL, dimensi profil lulusan ya. Nanti silakan di ini sendiri sama Bapak dan Ibu. Tidak harus semuanya ada 8-nya, nggak harus. 1 juga nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Ya, nanti di evaluasi sendiri sama Bapak dan Ibu ya, dan tidak akan disalahkan kok. Ya, nggak akan disalahkan. Yang disalahkan itu yang tidak membuat. Ya, itu ya. Kemudian untuk desainnya ada tujuan pembelajaran, ada praktik pedagogisnya, ada kemitraan di bawah pembelajaran, seterusnya. Lanjut Pak Dimas. Ini masih format. Nah, kemudian pengalaman belajarnya, asesmen pembelajaran.
Jadi ada dimensi profil urusan, pengalaman belajar, sama asesmennya ya. Lanjut Pak Dimas. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, thank you. Siapa itu? Ini baru modul 5. Dua lagi. Waduh. Langsung ke PV aja ya. Ini langsung masuk. Nah, ini contoh pembelajaran mendalam, langkah-langkahnya Bapak dan Ibu dari awal itu berkesadaran, bermakna. Ini contohnya saja Bapak dan Ibu, yang guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama, dan sapaan ramah untuk menciptakan suasana positif. Guru menerapkan teknik permainan pemusatan konsentrasi. Ini di awal Bapak dan Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Udah misalkan guru tanya jawab dengan peserta didik. Jadi di awal pembelajaran itu ya. Bahkan sampai berdoa juga sebenarnya masuk ya. Masuk, kemudian presensi ya. Itu dimasukkan juga di langkah-langkah pembelajaran pada awalnya. Lanjut Pak. Panah bawa aja Pak. Kemudian langkah pembelajarannya, ini kegiatan intinya tadi kegiatan awal. Untuk kegiatan inti kita masukkan memahami, kemudian mengaplikasinya. Lanjut Pak. Merefleksi, kemudian ada kegiatan penutup ya, kegiatan awal, kegiatan inti dengan kegiatan penutup. Lanjut. Nah, ini ke asesmennya tadi disampaikan oleh Ibu Uus, ada 3 asesmen. Asesmen of learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Jadi kalau yang formatif yaitu asesmen awal dan pada proses pembelajaran. Misalkan kalau assessment of learning itu ada pretest ya, mengukur sejauh mana kemampuan dasar dari siswa itu sendiri. Kemudian ada asesmen formatif pada ya, ini tuntunan zaman Bapak dan Ibu, jangan sampai Bapak dan Ibu gurunya itu kalah teknologi sama murid-muridnya. Ya, mau tidak mau ya tuntunan zaman harus ya. Misalkan kalau saya kesini kan ada perencanaan pakai Google Form, pakai Quizzes, pakai Canva, ya, atau salah satu saja nggak apa-apa. Kemudian pelaksanaan itu saat pembelajaran, asesmennya misalkan pakai asesmen daring boleh. Yang ketiga pengalaman belajar yaitu awal. Nah, di sini di awal itu Bapak dan Ibu, ini kan ada konsepnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tadi BBM. Orientasi, persepsi, dan motivasi. Nanti Bapak dan Ibu cantumkan di sini langkah-langkah awal pembelajaran Bapak dan Ibunya. Dari salam dan doa, persepsi yaitu menghubungkan pengetahuan awal dan pengalaman siswa. Kemudian lanjut Pak. Nah, yang kedua kegiatan inti. Nah, karena saya menggunakan PJBL, sintak-sintaknya itu dimasukkan juga ke kegiatan ini ya, pertemuan keberapa, kemudian memahami, ternyata sintak satu itu masuk ke memahami. Ya. Mengaplikasi, ternyata ada di sintak 2, sintak 3, sintak 4, sintak 5. Nah, kemudian ke refleksi tadi ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ternyata sintak yang ke-6 ini mengevaluasi pengalaman belajar ada di refleksi. Baru ke penutup, guru mengajak siswa refleksi. Ya, jangan lupa tanyakan ke murid-muridnya, anak-anaknya, bagaimana pelajaran saya hari ini? Gurunya baru masuk kelas saja bawa masalah. Ya. Saya dari rumah bawa masalah. Guru sama murid sama-sama bermasalah ini sih. Udah perlukan aja lah. Teletabis aja. Itu ya. Sini kita refleksikan. Kemudian ke asesmen yang keempat Bapak dan Ibu, asesmen pada awal pembelajaran,
asesmen pada proses, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Untuk contoh Terima kasih Bu Bos. Saya mau tanya, yang tadi di awal itu kan ada tentang apa sih yang identifikasi itu Pak? Ada pengetahuan awal sama minat bakat. Nah, pengetahuan awal itu sama kayak materi prasyarat atau bukan Pak? Atau materi yang akan diajarkan? Gitu ya? Ya, gitu aja. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambung dulu ya Pak. Ditambung dulu. langsung aja Pak, nanti saya lupa. Langsung aja ya. Di sini jawab. Jadi di pengetahuan awal itu, jadi benar salah satunya itu adalah prasyarat Bu Dahlia. Kemudian mungkin kita sebenarnya udah tahu nih karakter anak. Bu saya ya, paling kalau di kelas 11 atau 12 kan sudah semakin tahu karakter anak. Kalau kita perhatikan misalkan Bu saya hanya matematika, kemudian di materinya tentang apa Bu misalkan Bu di kelas 11? Oh, bukan limit pinjaman kan? Misalkan tentang limit dan fungsi ya, biasanya kalau limit itu yang punya fungsi ya. Iya kan? Kalau diferensial, nah, ya. Dulu saya itu matematika Bu, dulu. Tapi sekarang senang istri Bu. Ya. Jadi misalkan di tentang limit ya, limit dan fungsi. Jadi kira-kira tuh anak sudah punya pengetahuan belum tentang limit? Nah, misalkan belum ya, misalkan, tapi kan setidaknya anak itu bisa 1 tambah 1 apa? Ya, berarti kan tentang ini tadi kan Pak J kayaknya menjelaskan ya sama Bu Us itu tentang taksonomi. Kalau di kurikulum Merdeka itu menggunakan taksonominya Bu. Nah sekarang kan untuk yang pembelajaran mendalam ini kan menggunakan taksonomi Solo. Saya tuh dari tadi berpikir gitu, bertanya-tanya taksonomi Solo di dalam rencana pembelajaran itu ada di mananya gitu. Kan ada rencana pembelajaran nih di dalam taksonomi Solo itu kan tadi Bu Us menjelaskan ada pra-institusional ya, terus institusional, multi gitu. Itu tuh di mananya gitu. Kalau di taksonomi Bloom itu kan ada C1, C2 gitu kan, ada mengetahui, memahami, biasanya sih ada di tujuan pembelajaran ya. iya Bu, ini. Iya kan ya? Iya. Nah, saya itu bertanya-tanya di mana gitu. Jadi letak taksonomi Solonya itu ada di mana? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salah satunya pada tujuan pembelajaran itu ya. Jadi murid misalkan ya, murid mengetahui fungsi dan cara kerja pengemasan. Nah, ini masih umum banget Bu. Nanti yang lebih detailnya lagi itu ya pada saat asesmen Bu. Ya, penerapannya misalkan gini. Ya, di asesmen ini kan masih, kalau taksonomi Bloom ini masih C1, C2 ya, karena masih prasyarat, masih pretesnya aja. Kita dulu pengen tahu kemampuan siswanya itu sejauh mana sih sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Misalkan ini, ya, fungsi utama oli mesin adalah, ini kan C1, C2 Bapak Ibu ya. Mohon dicek di grup keluarga ada refleksi akhir. Mohon kesediaannya berkenan untuk mengisi refleksi akhir tersebut. Ya. Sudah dikirim di grup Bigdata. Oh iya. Materi yang komplitnya aja Bu. Ya siap, nanti Bu ya. Nanti biar lebih lanjut barangkali bisa nanti di akhir sesi forum ini bisa diskusi lebih nanti. Karena ini mengingat waktu. Lanjut Pak, mahasiswa.
Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, dapat kita simpulkan bahwa implementasi pembelajaran mendalam pada diseminasi hari ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita SMK Negeri 1 Kapetakan untuk membangun kemajuan dan hasil lulusan siswa-siswi atau murid SMK Negeri 1 Kapetakan yang jauh lebih baik dan kompeten. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.